Selamat pagi keluarga GKI Tumape. Mari kita bersekutu dalam doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang terkasih. Kita bersyukur karena pagi ini kita bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum memulai doa pagi ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Bapa pengasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Hingga pagi ini Tuhan memperkenankan kami bangun dari istirahat kami. Terima kasih Tuhan memberikan kehidupan yang baru kepada kami, dan kami akan memulai seluruh aktivitas hidup kami sepanjang hari ini dengan mendasarkan pada firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Mohon Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti sabda Tuhan, menghayatinya, dan juga melakukan dalam hidup kami setiap hari. Tuhan tolong berkati hamba-Mu dan pakai hamba-Mu supaya dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sahabat Kristus, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian dari PKJ 264, bait yang pertama dan ketiga. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Sahabat Kristus yang terkasih, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sahabat Kristus yang terkasih, tema kita pagi ini adalah memberi. Firman Tuhan mengatakan,
adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, memberi seringkali dimaknai dengan cara yang sempit. Seperti misalnya memberi uang, memberi makanan, memberi hadiah. Seringkali ukuran memberi adalah dengan materi. Kalau makna memberi hanya sebatas materi, ada banyak orang yang mengalami kesulitan memberi karena mungkin uangnya terbatas, karena mungkin tidak ada barang atau tidak ada sesuatu yang bisa diberikan. Dan orang-orang seperti ini sungguh kasihan, karena dengan tidak bisa memberi, berarti mereka juga tidak bisa merasakan kebahagiaan seperti orang-orang yang bisa memberi. Saudara, karena itu kita perlu mengubah ukuran memberi. Memberi jangan hanya dibatasi dengan materi. Karena memberi bisa juga non-materi. Sebenarnya, ada banyak hal non-materi yang bisa diberikan. Misalnya, waktu, tenaga, pemikiran, atau hal-hal yang lain. Ada orang yang punya telinga. Bukankah telinga pun juga bisa diberikan? Apa maksudnya? Saudara, ada banyak orang yang ingin curhat tentang apa yang dialami, tentang apa yang dirasakan, tentang pergumulan-pergumulan hidupnya. Namun seringkali tidak ada telinga yang bersedia mendengarkan, karena tidak punya waktu. Ternyata menyediakan telinga untuk orang lain itu juga tidak mudah. Karena selain tidak punya waktu, juga ada banyak orang yang punya kecenderungan tidak mau mendengar. Sebaliknya, malah lebih banyak cerita tentang dirinya sendiri. Mungkin tentang kesulitannya, mungkin juga tentang kebanggaannya, mungkin juga tentang kehebatannya, dan hal-hal lain tentang dirinya. Pada saat seharusnya dia memberikan telinganya untuk mendengarkan sahabatnya yang sedang curhat. Maka memberi telinga untuk mendengarkan curhat orang lain juga sangat berharga. Saudara, kita juga bisa memberi doa. Ada banyak orang yang butuh didoakan dan juga senang didoakan. Kita bisa menyusun daftar siapa saja dan apa saja yang perlu didoakan dalam doa-doa pribadi kita. Kita juga bisa berdoa secara langsung. Juga bisa lewat telepon. Dalam situasi seperti ini, kita bisa mendoakan orang-orang lain yang membutuhkan doa-doa kita. Selain itu, kita juga bisa memberi perhatian. Pada masa karantina seperti ini, ada banyak orang yang butuh perhatian. Mungkin kita bisa menanyakan kabar lewat WA atau lewat telepon. Dengan telepon, dengan WA, kita bisa memberi perhatian kepada teman-teman kita. Kita juga bisa memberi maaf. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita, kita berusaha untuk memberi maaf kepada orang-orang yang menyakiti kita. Dan ini juga bisa memberi kelegaan. Saudara, marilah kita berusaha memberi. Kita pasti bisa memberi, karena kita pasti juga punya sesuatu yang bisa kita berikan. Dan sekarang buktikan sendiri kebenaran firman Tuhan yang mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Buktikan bahwa memberi akan membuat kita berbahagia.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena firman-Mu mengajar kami untuk memberi. Memberi sebagai wujud iman kami kepada Tuhan Yesus. Karena itu tolonglah kami Bapa bisa mewujudkan kehidupan iman yang nyata dengan memberi. Bukan secara materi, tetapi juga non-materi. Bapa Surgawi, saat ini perkenankan kami berdoa bagi seluruh pasien corona yang masih terus harus menjalani perawatan. Mohon sembuhkan mereka semua. Berkati juga ya Tuhan untuk para tenaga medis. Kuatkan mereka, beri semangat, dan lindungilah mereka supaya mereka tidak tertular sehingga mereka dapat mengerjakan tugas mereka untuk menolong orang-orang yang sakit. Berkatilah pemerintah bangsa kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada pimpinan bangsa kami, dari presiden sampai pimpinan-pimpinan di daerah, supaya mereka bisa menetapkan kebijakan untuk menghentikan persebaran virus corona ini. Bahkan juga pemerintah kami bisa mengatasi semua masalah ekonomi dan juga masalah-masalah yang lain di negeri kami ini. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memasuki kehidupan kami, melakukan semua tugas pekerjaan kami, melakukan semua aktivitas kami. Kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan penyertaan Tuhan. Mampukan kami bekerja dengan baik, mampukan kami melakukan semua aktivitas kami dengan baik. Berkatilah kami dengan semua berkat Tuhan, rezeki dari Tuhan, supaya hidup kami dipelihara Tuhan. Berkatilah kami dengan kesehatan dari Tuhan, supaya hidup kami senantiasa bisa melakukan semua aktivitas dengan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkati hidup kami, supaya kami juga dipakai Tuhan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami hari ini di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya.